Seperti apa sih Pak peluang dan juga tantangan bagi perusahaan asuransi jiwa untuk tumbuh berkelanjutan, kemudian memiliki daya saing yang cukup kuat dan juga tetap sehat? Oke, dari segi peluang ya Mbak Sasa, kita lihat bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan untuk literasinya. Di tahun 2025 yang lalu, berdasarkan survei, literasi asuransi naik ke angka 45% dari sebelumnya sekitar 37%. Jadi lumayan kenaikannya. Inklusi juga demikian, naik dari 12% menjadi 28,5%. Itu hal positif, artinya makin banyak masyarakat mengerti dan sadar tentang asuransi. Tapi kalau kita lihat ada gap antara yang tahu literasi dengan yang inklusi, tentunya ini adalah satu peluang juga kita bisa memperkenalkan kepada nasabah kita, masyarakat bahwa tidak saja cukup untuk tahu, tapi ayo ambil aksi untuk beli asuransi untuk melindungi keuangan keluarga. Nah, tentang tantangan. Saya lihat memang kalau literasi bisa ditinggikan ya, tapi kalau menurut saya tantangan yang paling berat adalah tentang kepercayaan masyarakat. Saat ini memang masih ada persepsi bahwa asuransi itu kalau cari premi cepat gitu ya, tapi kalau udah klaim agak susah. Nah, itu yang kita harus perbaiki. Tidak demikian sebenarnya kondisinya. Kondisinya adalah bahwa setiap perusahaan asuransi itu sebenarnya waktu proses menerima nasabah juga ada prosesnya namanya underwriting, memastikan nasabah yang tepat. Pada saat klaim pun ada prosesnya sehingga nasabah itu mendapatkan haknya. Namun memang persepsi ini terjadi, tentunya banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya, tentang bagaimana proses penjualannya harus lebih transparan, kompetensi dari tenaga penjual harus diperbaiki, produknya juga harus lebih inovatif dan lebih simpel, sederhana sehingga nasabah bisa mengetahui dengan baik. Namun overall, bahasa saya melihat bahwa masa depan asuransi jiwa di Indonesia itu masih sangat-sangat besar sekali, masih sangat positif, masih sangat cerah maksud saya, karena tadi penetrasi masih rendah, inklusi naik, literasi naik. Nah, ini kesempatan kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa asuransi itu penting loh, dan asuransi itu juga gampang didapat dan perlu. Dan dengan berbagai upaya untuk kembali meningkatkan trust tadi ya Pak ya, kita juga ingin mengetahui lebih dalam Pak terkait dengan isu-isu yang mungkin menjadi perhatian dari AJI ataupun anggotanya di awal 2026 ini apa saja Pak? Baik, di awal tahun 2026 ini industri asuransi fokus pada penyesuaian atau implementasi lah tepatnya terhadap 3 aturan baru ya, dan sangat penting dan juga sangat baik, yaitu yang pertama POJK 33 tahun 2025. Ini tentang penguatan pengawasan berbasis risiko. Nah, ini penting, ini ada tadi, ini juga menjawab tadi tantangan tadi tentang kepercayaan. Dengan pengawasan yang baik berbasis risiko, tentunya akan lebih baik nanti tata kelolanya sehingga kepercayaan meningkat. Kedua adalah POJK nomor 36 tahun 2025. Ini adalah tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini menjadi apa ya, topik yang cukup sering dibicarakan karena kebutuhan masyarakatnya cukup meningkat setelah COVID. Ya, banyak asuransi yang menjual produk asuransi kesehatan, tapi masih ada komplain-komplain terkait dengan premi yang meningkat dan sebagainya. Dan yang ketiga yang juga sangat krusial dan penting adalah terkait dengan penerapan modal minimum, ekuitas minimum, dan juga spin-off syariah. Itu 3 hal yang menjadi isu utama, topik utama yang menjadi perhatian daripada seluruh pelaku industri asuransi jiwa. Oke, tadi Pak terkait dengan POJK 36 tahun 2025 yang menjadi salah satu gebrakan juga. Sebetulnya bagaimana sih dampaknya bagi bisnis asuransi jiwa terutama yang memiliki proteksi kesehatan? Ya, kami dari AAJ melihatnya itu sangat positif karena ini adalah upaya regulator OJK dalam hal ini untuk membantu supaya ekosistem asuransi kesehatan itu lebih baik, lebih kuat. Makanya namanya penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan masyarakat itu sebenarnya besar akan asuransi kesehatan. Ya, kita sudah punya BPJS, tapi tetap ada kebutuhan asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, namun kita lihat beberapa tahun terakhir klaimnya sangat tinggi sehingga hampir semua perusahaan asuransi jiwa itu rugi. Ya, akibatnya apa? Pilihannya cuma 2, stop menjual atau naikin premi. Nah, yang dilakukan adalah yang kedua, naikin premi. Nah, makanya banyak sekali komplain ya, waduh ini asuransi jiwa ini naikin premi terus. Karena tadi klaim. Nah, kenapa klaim tinggi? Satu, inflasi sih oke lah, itu kan harga barang naik. Tapi juga ada proses yang perlu diperbaiki. Dalam hal misalnya terjadi masih ada overcharge dari rumah sakit tertentu, dokter tertentu, over treatment juga sama.
Jadi harusnya treatment segini ditambahin gara-gara nasabah punya asuransi. Itu yang membuat klaim jadi tinggi. Nah, dengan POJK yang baru ini jadi diatur lebih baik, lebih jelas, desain produknya, tanggung jawabnya dan lain-lain. Sehingga ini menurut saya langkah penting lah untuk kita perbaiki terus ekosistem asuransi kesehatan. Baik.